Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Latifatun Nikmah dari program studi Tasawuf Psikoterapi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling sufistik, jalan sunyi penyembuh jiwa. Di dunia yang penuh kebisingan dan tekanan ini, semakin banyak orang merasa kehilangan arah. Kita bisa lihat orang punya segalanya, tapi merasa kosong. Orang terlihat kuat, tapi di dalamnya terluka dan rapuh. Lalu, kemana harus mencari ketenangan? Disinilah konseling sufistik menawarkan jalan sunyi, bukan jalan instan, bukan sekedar nasihat biasa, tapi sebuah pendekatan yang membimbing jiwa kembali ke fitrahnya, tenang, jernih, dan dekat dengan Tuhan. Apa itu konseling sufistik? Konseling sufistik adalah bentuk bimbingan jiwa yang berasal dari ajaran tasawuf, cabang dalam Islam yang fokus pada penyucian hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, berbeda dari konseling biasa, konseling sufistik bukan hanya mengatasi masalah psikologis, tapi juga membawa seseorang pada pemahaman spiritual yang lebih dalam. Ia membantu seseorang bukan hanya merasa lebih baik, tetapi juga menjadi lebih sadar. Ruang lingkup konseling sufistik, ruang lingkupnya menyentuh banyak aspek batin. Muhasabah atau introspeksi adalah mengenali luka, dosa, dan beban jiwa dengan jujur. Tazkiyatun nafs adalah proses pembersihan diri dari sifat negatif seperti iri, dendam, kesombongan, dan ketakutan. Muraqabah adalah membangun kesadaran bahwa Allah selalu hadir dan dekat dengan kita. Tafakur dan zikir adalah membiasakan diri untuk tenang, hening, dan fokus kepada makna hidup yang lebih tinggi. Konseling sufistik tidak hanya mengobati gejala, tapi menggali akar masalah dari hati dan spiritualitas manusia. Khazanah ilmu yang kaya. Konseling sufistik memiliki dasar kuat dari warisan para sufi besar sepanjang sejarah. Imam Al-Ghazali yang menulis banyak tentang penyakit hati dan cara mengobatinya. Jalaluddin Rumi yang melalui puisi-puisinya mengajarkan cinta ilahi sebagai jalan penyembuhan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyusun tahapan jiwa dalam perjalanan menuju Tuhan. Dan juga tokoh-tokoh Nusantara seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, hingga tradisi spiritual pesantren Jawa yang mengajarkan ngerti, ngerasa, dan ngelakoni atau memahami, merasakan, dan menjalani. Pandangan ke depan, konseling sufistik memiliki peran penting dalam dunia yang makin lelah secara batin. Di saat psikologi modern sering fokus pada logika dan gejala, konseling sufistik bisa menjadi pelengkap mengobati luka jiwa dari dalam, bukan sekedar dari permukaan. Konseling sufistik dapat diintegrasikan ke dalam terapi modern, pendidikan karakter, dan bahkan rehabilitasi sosial. Ia membawa pendekatan yang lembut tapi dalam, memanusiakan manusia, menenangkan hati, dan menyambungkan kembali jiwa kepada penciptanya. Konseling sufistik adalah ruang hening tempat kita bertemu diri sendiri, mengakui kelemahan kita, dan pulang ke pelukan Tuhan. Di zaman yang serba cepat ini, barangkali yang kita butuhkan bukan jawaban instan, tapi pendamping jiwa yang membimbing kita perlahan kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.